Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan ya untuk sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Kita masih diberi kesempatan umur ya, untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku semua, sedulur yang sedang menonton KSA Channel saat ini, seperti janji saya akan membuatkan bagaimana cara membuka mata batin. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang membuka mata batin. Kemasukan sosok bersama Ki Samsul Arif. sebelah mana tadi N? Baik, seperti yang sudah saya katakan di video yang lalu, bahwasanya membuka mata batin ini semuanya tergantung dari niat kita ya. Innamal a'malu bin niat, tergantung dari niat kita sendiri ya. Niat yang separuh-separuh juga akan menentukan hasil akhir dari pembelajaran ini. Niat yang benar-benar 100% ya, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa sempurna dan dia juga akan mengalami hal-hal yang positif. Karena keunggulan dari mata batin itu sendiri, efek positifnya yang pertama adalah terpancarnya aura wajah kita ya, terpancarnya aura wajah kita. Terus kemudian di saat kita bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan gitu ya, itu pancaran wajah kita akan lebih terang daripada yang belum terbuka mata batinnya. Membuka mata batin, setiap manusia itu mempunyai kemampuan untuk terbuka mata batinnya, tergantung dari manusianya itu sendiri mau atau tidaknya ya. Jadi setiap manusia mempunyai daya energi, daya kekuatan yang besar yang dimilikinya di dalam tubuh, mempunyai potensi besar untuk menghimpun satu energi, untuk menghimpun satu daya kekuatan batin. Jadi semuanya itu tergantung dari setiap masing-masing mau atau tidak mau membuka mata batin atau mempelajari penghimpunan energi tersebut. Baik saudaraku semua yang menonton tayangan KSA Channel, adapun efek positif yang kedua, selain memancarkan pancaran aura wajah, akan menjadikan kita, yang kedua, akan menjadikan kita jauh lebih tenang, jauh lebih berpikir positif, jauh lebih berpikir dewasa.
Jadi efek positif membuka mata batin itu seperti itu. Hati, pikiran kita akan menjadi tenang. Setiap ada masalah tidak terlalu bingung, tidak terlalu gerusa-gerusu gitu. Jadi kalau ada masalah, insya Allah bisa mudah secepatnya diselesaikan dengan benar dan baik. Saudaraku semua yang melihat channel KSA ya, yang ketiga adalah memberikan intuisi lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga itu mempunyai intuisi lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau orang Jawa bilang itu ngerti saurunge winarah ya. Tapi di sini adalah maksudnya mengerti sebelum kejadian. Satu contoh, suatu ketika kita berada duduk di halte dan perasaan kita itu tidak enak berada di halte itu, seakan-akan kita itu mau pergi aja dari halte itu, atau kita lebih nyaman lagi duduk di samping halte yang tidak ada tempat duduknya daripada kita duduk di halte yang sudah disediakan tempat duduknya. Nah, di saat itu terjadi, kemudian kita meninggalkan halte tersebut dan kita berada duduk di samping halte. Pas kejadian itu terjadi, ada mobil yang tiba-tiba remnya ngeblong nabrak ke halte tersebut. Jadi ini adalah intuisi atau getaran-getaran mata batin yang kita miliki sudah aktif. Nah, jadi itu adalah efek positif dari kita membuka mata batin, sedulur. Terus kemudian yang keempat ya, tadi yang ketiga ya. Nah, sekarang yang keempat, efek positif dari membuka mata batin ya, itu adalah yang keempat, memberikan kita daya, memberikan kita energi positif pada setiap kegiatan kita. Yang tadinya kegiatan kita itu bisa dikatakan hampir gagal, saat kita tuh terbuka mata batinnya, maka usaha kita tidak jadi gagal. Biasanya seperti itu. Itu yang sering saya alami seperti itu. Itu adalah efek yang keempat. Ya, jadi saudara pemirsa di rumah dan penonton KSA Channel, itu salah satu keunggulan dari membuka mata batin. Jadi intinya membuka mata batin ini yaitu ingin merubah cara hidup lebih positif ya. Karena efek-efek yang positif tadi itu sangat menentukan kehidupan kita juga ya. Terus dengan terbukanya mata batin, insya Allah relasi, kemudian bisnis kita, kerezekian kita, insya Allah akan lebih lancar. Tentunya tetap dengan berusaha dan bekerja ya. Tentunya dengan cara-cara seperti itu. Nah, karena seseorang yang terbuka mata batinnya, yang pasti dia lebih lebih positif lagi ya dalam berpikir, karena dalam pemikirannya tenang, hatinya juga tenang, maka dia akan lebih positif lagi. Pemirsa di rumah dan penonton KSA Channel, adapun untuk efek ya, efek sampingnya juga ada. Makanya yang saya katakan tadi, itu semua tergantung dari niat. Kalau niatnya hanya mencari keridhaan Allah dan merubah gaya hidup lebih dinamis, lebih tenang, maka itu yang akan didapatkan ya. Tapi kalau memang niatnya itu untuk bermain-main, bisa tembus dimensi astral, bisa melihat
jelmaan daripada bangsa jin, ya maka itu juga yang akan dia dapat. Jadi semuanya itu tergantung dari niat kita sendiri. Dan ingat, apabila kita mengaktifkan dengan niat untuk bermain-main tadi, mencari atau bisa melihat hal-hal yang gaib, itu nanti pasti juga ada efek negatif yang akan diterimanya. Salah satunya pertama adalah stres atau depresi ya. Jadi seorang yang sudah terbuka mata batinnya, itu hatinya yang niatnya memang untuk dunia gaib, itu biasanya hatinya juga akan kebingungan. Makanya pondasi utama, pondasi awal sebelum kita membuka mata batin, pertama yang harus disiapkan adalah mental spiritual. Kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perkuat zikir-zikir kita perkuat pemahaman tentang tauhid kita, itu juga akan bisa menentukan kuat dan tidaknya kita setelah membuka mata batin dengan niat ingin mengetahui perkara yang gaib. Kaum muslimin, pemirsa di rumah dan penonton KSA Channel, jadi yang perlu diperhatikan adalah niat dan kesempatan kita atau keinginan kita mau mengarah kemana ya. Untuk yang merubah gaya hidup atau ingin sekedar bermain-main. Jadi itu semua tergantung dari kita sendiri. Terus efek negatif kalau niatnya ingin bermain-main juga, yang kedua adalah dia akan merasa ketakutan setiap detik, dia akan merasa ketakutan setiap menit, dia akan merasakan ketakutan setiap harinya. Bahkan seakan-akan dia tuh merasa diikutin oleh sesosok kemanapun dia pergi ya. Jadi timbul di dalam hatinya itu was-was, cemas, takut yang luar biasa ya. Walaupun tidak ada masalah ya di dalam hidupnya, tapi dia tuh merasa cemas yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa ya. Itu adalah efek dari terbukanya mata batin. Terus yang ketiga efeknya adalah kita perlu ketahui, yang efek ketiga ini, apabila ada jin yang mengetahui seseorang yang bisa melihat bangsanya, maka jin itu tidak henti-hentinya untuk meneror atau menakut-nakutinya. Kemanapun kadang orang itu pergi akan selalu dijumpai, karena ini adalah pengalaman saya dulu seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun sama seperti itu, tapi saya sering tidak hiraukan itu semua. Dulu saya sempat depresi juga dulu waktu masih lajang ya, itu masih saya di Jawa, dan itu udah lama banget ya. Setelah saya kembali ke jalur yang benar, saya luruskan niat, saya perkuat lagi akidah, maka semuanya itu bisa berangsur-angsur, perasaan cemas, perasaan apa itu hilang. Jadi semuanya itu tergantung dari niat kita juga ini ya, saudaraku semua ya. Jadi yang perlu kita pahami seperti itu. Jadi efek ketiga itu kita akan selalu dihantuin, kita akan selalu diteror ya. Kadang tidur sulit ya, kadang kemanapun terlihat gitu. Jadi ketidaknyamanan itu jelas ada pada diri seseorang yang belum siap tapi sudah terbuka mata batinnya. Saya yakin setiap orang kalau ditanya dia akan bilang siap, saya siap menerima konsekuensinya, tapi sebenarnya dia itu belum siap.
ya, maka lebih berpikir lebih jernih lagi dalam mengambil keputusan untuk membuka mata batin. Tapi kalau niatnya benar, insya Allah akan menjadi keberuntungan yang luar biasa bagi diri Anda. Oke, baik, tidak panjang lebar ya. Di sini saya akan memberikan tutorial dan tata cara untuk membuka mata batin. Sebelumnya boleh disediakan pena dan kertas untuk dicatat ya, boleh juga dicatat ya. Sebelum saya mau menjelaskan tentang apa-apa saja syarat untuk membuka mata batin secara Islam itu tadi. Oke, sudah disediakan semua? Ya. Pertama sekali kita pasang niat yang benar-benar lurus ya. Niat lurus. Niat A atau B, yaitu untuk kemajuan kehidupan kita atau untuk bermain-main. Itu tergantung dari Anda semua. Setelah dipasang niat, kemudian di malam hari tepat jam 12 malam Anda mandi besar atau mandi keramas ya. Mandi keramas. Apakah pakai bunga, Ki? Tidak perlu pakai bunga. Mandi biasa saja ya. Mandi biasa saja, pakai sop yang biasa atau sabun yang biasa, terserah. Yang sabun sehari-hari nggak apa-apa. Nah, setelah mandi, niatkan mandi itu mandi taubat ya. Mandi taubat yaitu bertobat kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya dan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Setelah selesai kita mandi, kemudian kita sholat. Kita melakukan sholat sunnah ya, yaitu sholat taubat dulu. Sholat taubat dulu 2 rakaat. Setelah kita sholat taubat, kita membaca istighfar yaitu kurang lebih 100 kali. Setelah membaca istighfar, kemudian kita lanjutkan lagi yaitu sholat hajat. Sholat hajat yaitu kita berhajat ingin meminta kepada Allah untuk dibukakan mata batinnya atau kasaf latifnya. Kalau bahasa sekarang tuh indera keenam ya. Nah, indera keenam gitu. Baik kaum muslimin, sedulur-sedulurku semua, saudara-saudaraku, penonton dan penonton KSA Channel. Setelah kita sholat hajat, kemudian kita zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh 100 kali atau berapa kali, yang penting ikhlas ya. Yang penting ikhlas. Kita tuh benar-benar menyebut asma Allah, yaitu dengan seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Allah, berkomunikasi. Apabila kita nggak merasakan seperti itu, yakinlah Allah ada melihat kita. Intinya seperti itu. Karena Allah Maha melihat, lagi Maha mendengar dan mengetahui setiap hati seseorang atau setiap sesuatu. Nah, setelah kita zikir Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, kemudian kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kekuatan yang ada di alam semesta ini milikmu ya Allah. Dan sesungguhnya perkara yang tersembunyi yang kami tidak tahu, semuanya ini atas kehendak-Mu ya Allah. Maka berilah sedikit pengetahuan tentang itu terhadap saya ya Allah, dengan tujuan ingin menjadikan keimanan dan kehidupan saya lebih baik. Ya Allah, ridhoilah doaku. Cukup sederhana atau mungkin dengan bahasa masing-masing, silahkan saja, nggak apa-apa. Intinya ikhlas, tulus, bersih, sebersih-bersih, tidak ada niat kotor sedikit pun ya. Tidak ada niat kotor sedikit pun. Lah, setelah itu kemudian mulai membaca tawasul dulu.
Boleh dicatat sambil merokok, nggak apa-apa ya. Oke, sudah disediakan kertas sama penanya. Yang pertama, kita hadiah surah Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, 1 kali. Sudah. Kemudian wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah 1 kali. Yang ketiga kepada Sayyidina Ali, ya. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Oke, yang keempat, wa khususan ila ruhi Sayyidina Nabi Khidir alaihi salam. Oke, yang kelima, wa khususan ila ruhi Sayyidina Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yang keenam, khususan ila ruhi para habaib, para alim ulama, wa jami'al ustad. Al-Fatihah juga 1 kali. Tapi ingat, bagi yang tidak mencintai Habib, yang tidak mencintai para alim ulama, bagi yang tidak mencintai para ustadz, para guru-guru kita, maka dia tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Kemudian membaca 2 kalimah syahadat 11 kali, ya. Tapi ingat, membacanya itu tidak hanya sekedar dibaca dengan lisan, ya. Membacanya itu dengan lisan, ya, dengan hati dan dengan pikiran. Bayangkan seluruh tubuh Anda ikut membaca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakini kalimah itu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan atau Rasul Allah. Ini benar-benar kita yakini. Kita ulang sampai 11 kali. Sudah? Kemudian yang kedua, yaitu membaca Allahumma antas salam qadiyal hajat ghaibus syirri masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ulang lagi. Allahumma antas salam qadiyal hajat ghaibus syirri masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai berapa kali? Sama, sampai 11 kali. Setelah syahadat 11 kali, diyakini dengan hati, kemudian membaca Allahumma antas salam qadil hajat ghaibus syirri masya Allah la haula wala quwata illa billah, itu juga 11 kali. Ya, kita yakini yang punya kekuatan itu hanya Allah. Ya,
kita hanya meminta, kita memohon kepada Allah. Toh kalau diridhoi pasti akan berhasil. Kalau nggak diridhoi, ulang lagi. Oke, yang ketiga yaitu sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Ya. Ucapkan dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, dan pahami maknanya. Terus kemudian yang keempat yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 11 kali. Kemudian ditutup dengan La ilaha illallah 11 kali. Tetap semuanya ada dalam hati. Baru kemudian lipat lidah ke atas, ya, lipat lidah ke atas, doa dalam hati apa yang diminta. Ya Allah, berilah sedikit kekuatan untuk bisa saya rasakan, ya, agar saya bisa memahami dan mengetahui tentang perkara yang tersembunyi. Ya, terserah doanya yang bagaimana, terserah, ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Yang penting semuanya itu pelan dan jangan terburu-buru. Nah, setelah itu terjadi, setelah itu dilaksanakan, kemudian apa yang perlu kita amalkan? Tidak banyak kok saudara-saudaraku. Yang kita amalkan hanya surah Al-Ikhlas saja. Ya, seberapa banyak itu, Ki? Seberapa banyak, yaitu seikhlasnya saja. Di saat kita membaca sama dengan di saat kita syahadat, ya. Terus kemudian Allahumma antas salam tadi, terus kemudian sholawat, ya, takbir dan tahlil sama, yaitu dibaca dengan lisan, hati, dan pikiran. Itu saat kita membaca seperti itu tubuh kita nanti akan berasa hangat. Tubuh kita akan berasa hangat seperti kita itu diliputi satu bentuk hawa atau energi, ya. Ya. Dan di sini nanti kita juga akan hangat di kening kita. Di kening kita juga akan hangat. Terus waktunya kapan? Yaitu pertama setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Udah ya, udah dicatat ya. Setelah kita mengamalkan, setelah sholat subuh, kemudian kita keluar rumah, boleh duduk di kursi atau mungkin duduk di mana aja, terserah, nggak apa-apa. Kita menghadap ke timur, kemudian melihat matahari sedang naik, ya, matahari sedang naik, atau melihat munculnya matahari dari timur. Terus kita membaca Allahumma angkas salam qadiyal hajat ghaibu syirri masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu dibaca 3 kali, kemudian kita perhatikan aja matahari itu sambil membaca Al-Ikhlas lagi, ya. Seberapa banyak? Seikhlas kita juga. Terus kemudian sore harinya juga demikian. Setelah kita sholat maghrib dan zikir, kemudian kita langsung keluar mencari, melihat ke arah barat, yaitu menikmati tenggelamnya matahari. Doanya sama, Allahumma antas salam qadiyal hajat ghaibu syiri masya Allah la haula wala quwata illa billah. 3 kali, kemudian al-ikhlasnya, seikhlasnya sampai matahari itu tenggelam dan tidak terlihat. Nah,
itu sampai berapa lama sampai terbuka, dan itu nanti Anda sendiri yang akan tahu seberapa lama, karena ini yang menentukan adalah dari Anda sendiri. Sejauh mana keikhlasan Anda dalam mengamalkan, itu juga akan menjadi penentu berhasil dan tidaknya. Cukup sederhana ya sedulur ya, tapi dengan seperti itu insya Allah tidak ada menyalahi syariat ya, karena kita hanya meminta kepada Allah dan dengan cara-cara yang agar diridhoi oleh Allah. Ini tidak memakai puasa ini saudaraku, ini tidak memakai puasa dan juga tidak ada tirakat atau ritual apapun, hanya itu aja, insya Allah bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Ingat, tujuan itu tergantung dari kita sendiri. Artinya mau tujuan untuk merubah cara hidup atau hanya ingin bermain-main saja, itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Kaum muslimin, saudara-saudaraku semua, dan penggemar KSA Channel yang sedang menonton, maka boleh dipersiapkan dari sekarang untuk Anda semua, bagi yang ingin membuka mata batinnya ya, dan pasang niat yang tulus, pasang niat yang ikhlas, pasang niat ya, karena Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya menjadi aman. Siapkan juga, jangan lupa, mental spiritual Anda, kuatkan akidah dan kuatkan juga ibadah serta zikir-zikirnya. Insya Allah akan menjadi fondasi ya, untuk kita membuka mata batin kita. Yang lebih bagus, saran saya, niatkan karena ingin merubah hidup ya. Kalau masalah kita nanti tiba-tiba kok bisa merasakan getaran energi, merasa ada sesuatu yang lewat dengan akurasi tinggi, artinya kita melihat satu bayangan dengan akurasi tinggi, bayangan itu jelas sosoknya seperti apa, dan padahal niat kita bukan ke arah itu. Ingat saudaraku, itu semata-mata adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, dan jangan pernah merasa bangga setelah bisa menguasainya. Terus, dan jangan bercerita kepada orang-orang yang memang tidak paham atau orang-orang yang tidak tahu masalah hal ini, sebab cerita kita nanti bisa dikatakan hoax ya, atau hoax. Jadi seperti itu. Dan jangan pernah merasa saya sudah bisa melihatnya, sebab manusia itu mempunyai keterbatasan dan mempunyai kelemahan. Jadi yang bisa menghancurkan kemampuan mata batin kita itu adalah sifat-sifat iri, sifat dengki, sifat takabur, sombong, tamak, ya, ujub dan lain sebagainya, itu bisa menghancurkan. Terus kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa dimiliki oleh setiap makhluk seperti minuman keras, zina, ya, terus pengadu domba, ya, penyakit hati, ya, itu juga bisa menjadi penentu berhasil dan tidaknya seseorang membuka mata batin. Semua kuncinya ada di sini ya saudaraku ya. Jadi itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Mungkin sampai sini saja yang saya bisa jelaskan. Semoga bisa bermanfaat, menjadi amal ibadah untuk sedulur semua, untuk saudaraku semua, dan kepada saya pribadi tentunya, mengharap dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam spiritual Nusantara, salam FKPPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantinya untuk video selanjutnya saya akan memberikan tutorial-tutorial supaya
kita semua yang melihat tayangan KSA Channel itu bisa mempelajari bagaimana mengaktifkan tenaga dalam ya, untuk umum baik muslim ataupun non muslim juga nanti bisa mempelajari keilmuan ini. Terus kemudian itu saya akan memberikannya bertahap sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang dulu pernah saya ajarkan atau saya kuasai sebelumnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Doa saya bagi yang like dan subscribe, bagi yang jomblo akan mendapat jodohnya ya, insya Allah. Tapi bukan karena like dan subscribe, itu kan doa saya bagi yang like dan subscribe. Saya doakan agar mendapatkan jodohnya yang bagi yang jomblo. Terus bagi yang sudah berumah tangga, yang belum ada momongan, biar dapat momongan. Yang sudah ada momongan, supaya Allah berikan keberkahan rezekinya yang halalan thayyiban ya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.